Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari oleh hampir seluruh mahasiswa di perguruan tinggi. Baik itu yang dipelajari filsafat ilmu, filsafat umum, filsafat politik, filsafat praktik, filsafat agama, maupun bahkan ilmu-ilmu yang berkembang dari filsafat itu sendiri. Contohnya yaitu ilmu mantik, ilmu logika, dan retorika. Filsafat sendiri muncul dari dinamika kehidupan Yunani yang mencintai ilmu dan kebijaksanaan. Mengingat filsafat sendiri mengakar dari dua kata, yaitu philos yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Selain itu, filsafat dipelajari di perguruan tinggi agar bertujuan untuk terciptanya mahasiswa yang berpikir kritis, dinamis, universal, dan radikal dalam berpikir. Yang dimaksud radikal dalam berpikir ini bukan radikal yang negatif, tetapi radikal yang berpikir positif, yang selalu berpikir jernih, detail, dan kritis. Yang saya ketahui tentang filsafat sebelum saya mempelajari ilmu filsafat ini, yaitu yang pertama, tidak penting untuk dipelajari atau kurang bermanfaat untuk dipelajari. Masyarakat banyak beranggapan bahwa, khususnya saya, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang dapat dirasakan itu ilmu yang dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi orang banyak, atau bisa dilihat, ilmu itu bisa dilihat secara empirik. Contohnya, saya mempelajari ilmu matematika karena agar saya dapat menghitung, agar dapat mengajar. Saya belajar ekonomi agar saya dapat berbisnis dengan baik. Saya belajar ilmu kesehatan agar saya dapat memasuk perguruan tinggi kesehatan atau bisa menjadi dokter. Tapi kalau saya belajar filsafat, saya tidak mengerti tujuan mempelajari ilmu filsafat ini, malah membuang-buang waktu saja. Yang kedua itu, biasanya orang berfilsafat itu berpikir yang tidak jelas. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa orang yang belajar filsafat itu cenderung pikirannya nyeleneh, tidak jelas. Kadang pola pikirnya itu berbeda dengan kebanyakan masyarakat pada umumnya, sehingga stigma argumen itu sangat melekat pada diri filsafat. Sebenarnya ya, mereka itu bukan tidak jelas, bukan nyeleneh, tapi pemikirannya itu lebih ke out of the box. Justru dengan berpikir yang unik, masyarakat harus lebih melihat, mungkin mereka itu yang berfilsafat memiliki sudut pandang yang berbeda, atau mungkin bahwa orang berfilsafat itu sudah mengetahui ilmu itu sampai ke dasar-dasarnya, sampai ke hakikat-hakikatnya. Nah, hal yang ketiga, ini yang banyak beranggapan seorang. Yang ketiga, banyak orang yang berfilsafat tidak percaya Tuhan. Banyak yang mengira bahwa orang yang belajar filsafat akan membuat seseorang tidak percaya adanya Tuhan. Dalam cara berfilsafat itu, biasanya seseorang menghancurkan pola pikir lamanya, lalu mengetahui sesuatu yang baru. Dan yang membuat seseorang yang tidak percaya Tuhan itu aslinya bukan filsafat itu sendiri, tetapi ketika dia menyelesaikan tahap pencarian hakikat, tetapi ia malah langsung masuk ke tahap rekonstruksi pemikiran, tidak menyelesaikan hakikat, mencari hakikat yang sebenarnya dahulu, malah langsung ke rekonstruksi pemikiran. Nah, itu yang membuat nyeleneh, yang membuat pemikiran sesat gitu. Ilmu yang dapat saya ambil setelah saya mempelajari ilmu filsafat ini, yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan di mana logika, metode, dan sistem digunakan untuk berpikir, mengkaji sesuatu masalah sampai mendasar, sampai ke akar-akarnya mengenai jenis persoalan tersebut.
Lalu filsafat sendiri itu merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun filsafat itu berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya karena filsafat ini memiliki banyak sekali objek dan sangat luas. Berbeda dengan matematika. Matematika itu kan selalu mempelajari angka. Berbeda dengan filsafat ini. Kalau filsafat ini kan objeknya sangat luas, tidak terjangkau. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lainnya pokoknya. Nah, yang kedua, setelah saya mempelajari filsafat umum ini, saya menjadi mengetahui apa tujuan berfilsafat itu. Nah, tujuan berfilsafat itu yaitu mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika, etika maupun metafisika. Oleh karena itu, orang yang belajar filsafat itu lebih menjadi manusia karena terus melakukan perenungan, terus menelusuri, akan menganalisa sampai ke akar-akarnya hakikat jasmani dan rohani manusia dalam kehidupan di dunia agar lebih menjadi manusia yang bertindak kebijaksanaan atau bijaksana, seperti pengertian filsafat itu sendiri yang Sophia itu yang berani kebijaksanaan. Lalu dengan berfilsafat, seseorang dapat memahami makna kehidupan, hakikat menjadi manusia baik dalam lingkungan pribadi maupun lingkungan sosial. Nah, yang ketiga, saya menjadi mengetahui cabang-cabang filsafat. Sebenarnya filsafat itu memiliki 3 cabang yang sangat besar. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Sebenarnya 3 cabang tersebut sama, tetapi ahli filsafat ini membaginya menjadi 3, bertujuan untuk lebih mudah dipelajarinya. Ontologi sendiri memiliki arti membicarakan hakikat segala sesuatu. Ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Lalu epistemologi yang berarti membicarakan cara memperoleh pengetahuan tersebut. Kalau tadi ontologi itu lebih membicarakan apa pengetahuan tersebut. Kalau epistemologi, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut. Lalu yang ketiga aksiologi. Kalau aksiologi itu lebih mempelajari tentang apa tujuan pengetahuan tersebut. Nah, 3 cabang tersebut jika kita melihat dari pengertiannya berbeda ya. Selain itu, saya menjadi mengetahui macam-macam filsafat. Ternyata macam-macam filsafat itu sangatlah banyak. Seperti filsafat Yunani, filsafat Helenisme Romawi, Stoicisme, filsafat India, filsafat Cina, dan filsafat Nusantara.